Perkenalkan, nama saya Imadiawan Adi Putra. Saya dari kelas W. Di sini materi yang akan saya jelaskan adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kegiatan belajar mahasiswa. Pandemi COVID-19 sendiri pertama kali terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2019. Pandemi COVID-19 membuat pengaturan jarak sosial diterapkan di seluruh institusi pendidikan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, termasuk juga perguruan tinggi. Seluruh kegiatan belajar mengajar di kampus beralih ke pembelajaran secara daring menggunakan berbagai macam media pembelajaran seperti Zoom, WhatsApp Group, Google Classmeet, e-learning, dan masih banyak media yang lainnya. Bagi perguruan tinggi yang baru memulai pembelajaran secara daring, minat mahasiswa mengikuti pembelajaran daring merupakan suatu persoalan yang sangat penting untuk dibahas saat ini. Metodologi atau metode dari penelitian yang saya terapkan di sini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menganalisis data sekunder, yaitu data monitoring perkuliahan yang dikumpulkan oleh tim akademik dari Prodi. Setiap selesai perkuliahan daring, dosen pengempu diminta untuk mengisi link Google Form di sebuah link. Di sini terdapat 33 dosen pengempu mata kuliah, dosen pengempu dan 35 mata kuliah memberikan persepsi terhadap proses pembelajaran mengajar daring. Data menunjukkan pada pertemuan keempat terdapat 102 kali perkuliahan, sedangkan untuk pertemuan kelima sebanyak 100 kali dan pertemuan keenam sebanyak 77 kali perkuliahan yang berlangsung secara daring. Total perkuliahan yang dilakukan selama 3 kali pertemuan atau dalam 3 minggu yaitu 279 kali perkuliahan daring untuk seluruh mata kuliah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada slide selanjutnya. Ini adalah tabel 1, yaitu frekuensi pertemuan tiap mata kuliah dalam kurun waktu 3 minggu. Di sini terdapat 35 mata kuliah yang berbeda, yang menunjukkan data frekuensi yang berbeda-beda juga. Penjelasannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Pada tabel 1 menunjukkan frekuensi perkuliahan untuk setiap mata kuliah yang berlangsung selama 3 kali pertemuan. Dan dari data tersebut dapat kita ketahui media pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group menjadi media pembelajaran yang terbanyak digunakan, yaitu 183 kali pertemuan atau dengan persentase 65,6% dari seluruh mata kuliah yang menggunakan WhatsApp Group. Dapat dilihat dari tabel selanjutnya, yaitu tabel 2, jenis-jenis media pembelajaran daring yang digunakan merupakan jenis data dengan skala nominal, hanya membedakan satu media dengan media lainnya. Selanjutnya itu tabel 2. Media pembelajaran daring. Media WhatsApp Group adalah yang terbanyak digunakan di pembelajaran daring yang saya analisa. Digunakan sebanyak 183 kali dengan persentase 65%. Sedangkan Zoom digunakan sebanyak 47 kali
dengan persentase 16,8%. E-learning digunakan sebanyak 39 kali dengan persentase 14%, sedangkan Google Classroom di sini yang paling sedikit digunakan sebanyak 10 kali dengan persentase 3,6%. Selanjutnya adalah atas penilaian dosen. Seperti yang terlihat pada tabel 2, diketahui minat mahasiswa mengikuti kuliah dari penilaian yang cukup baik sebanyak 31%, penilaian baik sebanyak 47%, dan penilaian sangat baik sebanyak 21%. Penilaian dosen atas antusiasme mahasiswa terdiri dari 3 level pilihan dari ukuran dari cukup baik, baik, dan sangat baik. Artinya, jenis data yang digunakan untuk mengukur antusiasme mahasiswa dengan ordinal. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi ordinal. Pemilihan regresi ordinal didasari oleh jenis data dari variabel dependen, yaitu level antusiasme mahasiswa, dengan variabel independen adalah jenis media pembelajaran daring. Di sini adalah tabel penilaian dari media-media yang digunakan untuk pembelajaran daring. Yang pertama yaitu Zoom, mendapatkan 13 orang dengan menilai cukup baik, yaitu dengan persentase 27,7%. Dengan 16 orang menilai baik dengan persentase 34%. Yang menilai sangat baik yaitu 18 orang dengan persentase 38,3%. Media Google Classroom di sini yang menilai cukup baik hanya satu dengan persentase 10%. Yang menilai baik 7 orang dengan persentase 70%. Dan yang menilai sangat baik adalah 2 orang dengan persentase 20%. WhatsApp Group yang menilai cukup baik adalah 60 orang dengan 32,8%. Yang menilai baik 90 orang dengan 49,2%. Dan yang menilai sangat baik 33 orang atau 18%. Yang terakhir di sini e-learning yang menilai cukup baik yaitu 15 orang dengan 38,5%. Yang menilai baik 18 orang dengan 46,2%. Sedangkan yang menilai sangat baik yaitu 6 orang dengan persentase 15,4%. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian. Ini adalah hasil tabulasi silang pada tabel 3. Dapat dilihat bahwa media pembelajaran daring dengan menggunakan Zoom memiliki persentase yang sangat baik tertinggi dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. Media pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom yang menilai baik tertinggi dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. Sedangkan media pembelajaran daring menggunakan e-learning memiliki persentase penilaian cukup baik tertinggi dibandingkan media pembelajaran yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf.
Sekian dan terima kasih.